Juga menyedot perhatian kematian Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Towoliu di rel kereta api. Terlepas dari pro kontra polisi sebut bunuh diri, sementara keluarga masih tak percaya. Kasusnya menambah daftar kecelakaan tragis tertabrak kereta. Terjadi di lokasi ramai dekat dengan stasiun. Bagaimana pengamanan di jalur pelintasan kereta? Kita telusuri faktanya. Dari PT Kereta Api Indonesia dan yang kami hormati Bapak Pondel Towoliu mewakili. Faktanya, kasus penabrakan diri ke kereta api yang sedang melintas tahun ini sudah beberapa kali terjadi. Lantas sebenarnya bagaimana kondisi dari rel kereta api yang berada di masyarakat? Kita telusuri bersama. Kematian Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Towoliu akhir pekan kemarin menarik perhatian publik. Pasalnya, sang perwira menengah Polri ini ditemukan tewas usai tabrakan diri ke kereta yang melintas. Faktanya, ini bukan kasus satu-satunya yang terjadi di tahun ini. Belasan, bahkan puluhan kasus terjadi, baik karena kesengajaan diri pun juga karena kelalaian. Tragis, miris, namun faktanya pula hal ini terus berulang bahkan di lokasi yang sama. Jadi salah satu moda transportasi andalan warga 62, kereta api menjadi akrab dengan aktivitas perjalanan sehari-hari. Berada di tengah masyarakat, perlintasannya kini jadi dekat, bahkan tak berbatas dengan area sekitarnya. Berbahaya, harusnya perlintasan kereta jadi area steril, alias terbebas dari lalu lalang masyarakat. Lagi-lagi, fakta berbicara. Di titik-titik tertentu masih banyak ditemukan tembok berlubang, celah, pun juga pagar yang dirusak paksa untuk dijadikan jalan pintas. Bebas keluar masuk tanpa penjagaan, tanpa pengawasan, tentu jadi bahaya bagi mereka yang tak waspada, apalagi yang memang berniat untuk menantang bahaya. Memang di sepanjang tembok pembatas antara rel kereta dan juga trotoar ini terdapat kemudian celah di mana ini dapat menjadi akses bagi warga untuk keluar masuk ke dalam wilayah rel kereta api yang tentunya berbahaya, dan di sini tanpa penjagaan dari petugas dari KAI sendiri seperti itu. Dan tentunya jika memang kasus dari AKBP Budi ini merupakan kasus bunuh diri, dapat menjadi ini merupakan akses di mana dirinya kemudian masuk untuk menabrakkan diri ke kereta api yang lewat. Hidup dan mencari rejeki di sekitaran rel kereta sehari-hari sudah jadi hal biasa bagi Hamdun. Ia pun jadi saksi betapa bahayanya jika warga dapat lalu lalang tanpa pengawasan petugas. Bebas masuk lewat celah yang dibuat paksa warga dengan merusak pembatas yang sebenarnya sudah disediakan. Biasanya kalau ada kereta mau lewat, lalu lagi ada orang, itu kan biasanya ada peringatan gitu ya, pakai klaksonnya. Iya, klakson. Iya. Ada yang dengar dulu atau ada suara teriakan? Kalau lagi petugas lagi banyak orang kan ada yang ngaturnya, awas kereta gitu kan. Orang pada minggir semua. Kalau misalnya tadi ada orang di jalur rel gitu. Di beberapa lokasi, faktanya cukup memprihatinkan. Bersisian secara langsung, tak berjarak, bahkan jadi jalur lalu lintas warga yang tinggal di sekitar. Bukan area yang aman bagi masyarakat berada di tengah-tengahnya. Baik dewasa, bahkan anak-anak pun terlihat melintas tanpa ragu, seakan sudah jadi hal biasa. Ada kereta lewat gitu gimana sih? Minggir, udah tahu ya? Oh, dikasih tahu siapa suruh minggir gitu? Ibu, oh berarti udah terbiasa. Biasanya kalau ada kereta terus minggirnya kemana? Ke sini. Oh, nunggu keretanya lewat gitu ya. Selalu hati-hati kan ya? Ya, yang pas naik kereta kan udah lewat, dibuka baru ke situ lagi. Kalau palangnya udah dibuka terus baru ke sini lagi. Berada di area steril, berpengawas, dan tak ramai oleh aktivitas warga, agaknya jadi lokasi yang tepat untuk kereta api dapat melintas. Selain hindari celaka bagi warga yang tak awas, jadi tutup kesempatan bagi mereka yang ingin akhiri hidupnya.
Jalur perlintasan rel kereta api layang seperti yang ada di belakang saya ini merupakan kemudian contoh dari jalur yang aman itu people, karena memang eksklusif hanya untuk kereta api dan tidak bersisian langsung dengan aktivitas warga yang berada di sekitarnya. PT KAI seringkali disebut menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian di perlintasan. Menurut Undang-Undang Perkeretaapian, setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta ini. Bila melakukannya, ada sanksi yang diterima. Dengan hal ini tidak mungkin setiap titik itu dijaga, ya kan? Tidak mungkin setiap titik dijaga, penjagaan ada, tapi sifatnya melakukan patroli. Nah, untuk jalur yang kemarin, yang memang sudah dibongkar, kita bisa lihat ya oleh masyarakat, itu merupakan titik yang sudah berkali-kali ditutup. Dan sudah pernah ada kedapatan juga masyarakat yang pada saat itu kedapatan dan kita proses tindak lanjut seperti itu. Nah, sehingga memang kita harapkan jadi ini kesadaran dari masyarakat juga sangat penting dan terutama tokoh dari wilayah lingkungan sekitar. Upaya pengadaan JPO, pengawasan di perlintasan, juga penutupan celah pembatas harus terus digalakan. Tak lain untuk keamanan dan keselamatan bersama, agar pula tindakan mengakhiri hidup di perlintasan kereta tak kembali terjadi. Dari kasus yang sudah terjadi, agaknya kita mendapatkan pelajaran bahwa dari masyarakat maupun dari instansi terkait harus sama-sama bersinergi untuk terus bekerja sama, meningkatkan dan juga menjaga keamanan sekitar agar tidak terulang kembali kejadian yang serupa. Maria Natasha, Rio Pramasta, menelusuri fakta.